Hai, saya Dodi. Pernah nggak kalian merasa, coba dulu waktu umur 20-an, saya tahu ini pasti sekarang kondisi keuangan lebih bagus. Saya juga pernah mengalaminya. Di usia 20-an, kita sering tergoda untuk mengejar tren, FOMO, atau ikut-ikutan gaya hidup orang lain, atau bahkan merasa terlalu santai soal keuangan karena mikir, masih muda, masih banyak waktu. Gaji pertama langsung habis buat gadget, gaji kedua habis untuk liburan, gaji ketiga dan seterusnya habis untuk ikut gaya hidup. Sampai akhirnya sadar, kok uang selalu habis. Kok kerja terus, tapi nggak ada yang tersisa. Faktanya, keputusan finansial di usia 20-an itu punya efek yang lebih besar daripada yang kita sadari. Semakin cepat kita paham tentang uang, maka semakin besar pula peluang kita untuk hidup lebih nyaman di masa depan. Di video ini saya akan share 6 money hacks yang seandainya saya tahu lebih awal, agar kalian semua yang menonton video ini bisa mencapai goal kebebasan finansial kalian lebih cepat. Yuk kita mulai. Seringkali kita melihat orang sukses itu identik dengan mobil mewah, jam tangan mahal, dan gaya hidup yang terlihat glamor. Kita jadi berpikir kalau ingin sukses, harus terlihat sukses. Tapi kenyataannya, banyak orang kaya yang terlihat kaya sebenarnya justru hidup dari cicilan ke cicilan. The goal is to be rich, not to look rich. Warren Buffett misalnya masih tinggal di rumah yang sama sejak 1958. Andrew Hallam, seorang guru SMA, mencapai kebebasan finansial dengan hidup hemat dan investasi. Di Indonesia ada Pak Lo Keng Hong, investor sukses yang tetap sederhana meskipun asetnya triliunan. Jadi money hack pertama adalah investasikan uang ke diri sendiri dulu sebelum ke barang mewah. Misalnya aja ada dua orang yang sama-sama punya gaji 7 juta per bulan. Orang pertama fokus pada gaya hidup, setiap bulan ada cicilan iPhone terbaru 1,5 juta rupiah, belanja outfit sampai 1 juta, nongkrong 1,5 juta, makan di luar hampir setiap hari 2 juta rupiah, biaya hidup lainnya seperti kos, listrik, dan transportasi 3 juta rupiah, dan totalnya 9 juta rupiah. Lebih besar daripada gaji, sehingga mulai ambil utang atau pakai kartu kredit dan pay later. Hasilnya setelah 5 tahun, utang lebih besar karena gaya hidup tidak terkontrol. Penghasilan stagnan tetap di 7 juta rupiah karena tidak ada skill baru. Nah, orang kedua fokus investasi ke diri sendiri. Biaya hidup wajar termasuk makan, tempat tinggal, transportasi, listrik 4 juta rupiah. Investasi ke skill seperti kursus digital marketing, AI, atau public speaking 1 juta rupiah. Upgrade perangkat kerja secara bertahap 500.000 setiap bulannya. Network dan seminar bisnis 500.000, investasi saham dan deposito 1 juta rupiah, dan setelah 5 tahun hasilnya punya skill baru yang bisa bikin ambil project freelance sehingga income-nya naik 3 kali lipat dari 7 juta rupiah ke 21 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu punya tabungan dan aset sehingga nggak takut kehilangan pekerjaan. Orang pertama sibuk mempertahankan gengsi, malah pada akhirnya kelilit hutang. Orang kedua berani investasi kecil ke diri sendiri tapi hasilnya berkali-kali lipat lebih besar. Kalau bingung mulai dari mana, coba pakai konsep sederhana ini. Misalnya dengan gaji 7 juta, 70%-nya atau 4,9 juta untuk kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan listrik, 20% atau 1,4 juta untuk investasi ke layar ke atas maupun investasi ke diri sendiri, 10% atau 700.000 untuk ditaruh di dana darurat ataupun ke pasar modal. Dengan mindset seperti ini, uang yang dihasilkan nggak cuma lewat begitu saja, tapi bekerja untuk membangun skill yang nantinya bisa meningkatkan income kalian berkali-kali lipat. Next. Siapa yang pernah dengar istilah wealth killer? Wealth killer adalah kebiasaan atau keputusan finansial yang dapat menghambat kita dalam proses menabung dan akumulasi kekayaan, tapi seringkali tetap kita lakukan demi alasan gengsi. Nah, di salah satu artikel dikatakan bahwa wealth killer nomor 1 di US adalah mobil. Dan ini juga bisa berlaku di Indonesia. Jadi money hack kedua adalah mobil bisa jadi wealth killer jika dibeli untuk gengsi. Banyak orang yang berpikir kalau biaya mobil hanya sebatas bensin dan servis tahunan. Padahal kalau dihitung total, biaya kepemilikan mobil itu bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Menurut artikel gridauto.com, berikut adalah simulasi biaya kepemilikan mobil low MPV dengan harga beli 246 juta rupiah. Yang pertama ada bayar cicilan plus administrasi, totalnya 4,9 juta per bulan. Asumsi DP 30% dengan tenor cicilan 3 tahun. Yang kedua ada servis dan penggantian komponen, itu 83.333 per bulan. Ini diasumsikan biaya perawatan ringan selama tahun-tahun awal pemakaian. Yang ketiga, pajak tahunan 333.000 per bulan. Ini berdasarkan asumsi pajak tahunan sebesar 4 juta per tahun. Yang keempat, bensin 866.500 per bulan. Ini berdasarkan asumsi pemakaian 30 km per hari dengan konsumsi bahan bakar 1:10. Yang kelima, tol dan parkir 380.000 per bulan. Dan jika kita total dari 5 komponen ini saja, biaya kepemilikan mobil adalah 6,58 juta per bulannya. Tapi ada 2 biaya tambahan yang sering diabaikan. Yang keenam itu adalah depresiasi mobil. Ketika seseorang membeli mobil baru, nilainya akan turun setiap tahunnya. Di tahun pertama, depresiasi mobil itu bahkan mencapai 20% dari harga beli. Di artikel Grid Auto, depresiasi diasumsikan 10% per tahun, yaitu 24,6 juta per tahun atau sekitar 2,05 juta per bulan. Yang ketujuh, asuransi all risk. Dengan asumsi insurance rate 2% per tahun dari harga mobil, maka ada tambahan 4,92 juta per tahunnya atau 410.000 per bulan. Jika kita akumulasikan semua biaya ini, maka total biaya kepemilikan mobil bisa mencapai 9,04 juta
per bulan. Dan jika kita tarik biaya cicilan, kalau seandainya nanti sudah lunas, maka biayanya pun masih sebesar 4,14 juta per bulannya. Angka ini sangat besar untuk sekedar kepemilikan mobil, terutama jika dibandingkan dengan peluang lain yang bisa dilakukan dan uang sebesar itu. Di usia 20-an, kita sebenarnya punya kesempatan emas untuk mengalokasikan uang kita untuk investasi ke leher ke atas, mengembangkan skill, meningkatkan penghasilan, dan membangun aset produktif. Tapi jika sebagian besar uang kita justru habis untuk sesuatu yang terus turun nilainya dan tidak menambah cash flow, maka peluang untuk membangun kekayaan bisa hilang begitu saja. Jadi sebelum memutuskan membeli mobil, pastikan bahwa ini benar-benar sesuai dengan kondisi finansial dan bukan hanya soal gengsi. Next. Gimana caranya bisa dapat 3,5 miliar hanya dengan investasi 1 juta setiap bulan? Kedengarannya nggak masuk akal, tapi ini bukan sulap, melainkan ini adalah konsep matematika sederhana tentang compound interest. Pahami konsep ini sejak dini dan uang kalian bisa tumbuh eksponensial tanpa perlu kerja lebih keras. Jadi money hack ketiga adalah manfaatkan waktu untuk investasi lebih awal karena compound interest adalah superpowermu. Biar gampang, kita bisa lihat ilustrasi ini. Misalnya ada 3 orang, Bob, Anthony, dan Jennifer. Mereka semua mulai menabung 1 juta rupiah setiap bulan secara rutin sepanjang 30 tahun, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Bob misalnya menabung di rekening biasa dengan bunga 1% per tahun. Anthony berinvestasi di deposito dan bunga 4% per tahun. Jennifer taruh uangnya di saham dan return rata-rata 12% per tahun. Di akhir tahun ke-10, Bob punya 126 juta rupiah, Anthony punya 147 juta rupiah, Jennifer punya 230 juta rupiah. Memang Jennifer dapat lebih banyak, tapi belum kelihatan keajaibannya. Sekarang kalau kita perpanjang sampai akhir tahun 30, Bob akan punya 419 juta, Anthony akan punya 694 juta, dan coba tebak berapa aset investasi Jennifer? Jawabannya adalah 3,5 miliar. Itu adalah kekuatan dari compound interest. Orang yang sadar konsep ini sejak dini bisa menikmati kebebasan finansial jauh lebih cepat. Apalagi kalau sudah punya penghasilan aktif yang meningkat dari hasil investasi leher ke atas dan nggak kejebak dengan wealth killer. Mereka akan punya banyak uang yang bisa ditabung setiap bulan dan tabungannya akan bekerja untuk mereka bahkan ketika mereka tidur. Next. Pernah nggak kalian merasa uang di rekening seperti menguap begitu saja? Awalnya yakin kayaknya bulan ini pengeluaran aman, tapi di akhir bulan saldo malah bikin kaget. Sebenarnya uang kalian nggak hilang, cuman pergi diam-diam. Satu pengeluaran kecil demi pengeluaran kecil. Jadi money hack keempat adalah catat keuangan kalian setiap hari untuk tahu bocor-bocor halus yang sedang terjadi. Dulu saya juga berpikir kalau saya sudah cukup sadar sama pengeluaran saya. Sampai akhirnya saya coba tracking semua pengeluaran selama 3 bulan penuh. Dan hasilnya saya kaget banget. Misalnya gini, saya pikir nonton di mall cuma habis 70.000 buat 2 tiket. Tapi ternyata ada parkir 10.000, ada makan sebelum nonton sampai 200.000, popcorn dan minuman 50.000, dan total sekali jalan ke bioskop bisa habis sampai 400.000 lebih. Padahal awalnya saya cuma mikir bakal bayar tiket doang. Inilah yang dinamakan dengan bocor halus. Dan ini nggak cuma soal nonton. Ngopi setiap hari di kafe mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dihitung bisa 1,2 juta setiap bulannya. Order makanan online karena males masak. Langganan aplikasi tapi jarang dipakai, sehingga setiap bulan itu terpotong otomatis. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa bantu tracking keuangan. Coba lakukan ini selama 30 hari ke depan dan kelompokkan ke dalam kategori makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Dan terakhir, evaluasi di akhir bulan. Mana yang bisa dikurangi atau diatur ulang. Semakin kalian tahu kemana uang kalian pergi, semakin mudah mengontrol masa depan finansial kalian. Dan ini bukan cuman berlaku untuk keuangan pribadi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami kebocoran finansial karena nggak sadar kemana uang pergi, bayangkan kalau ini terjadi di skala bisnis. Sama seperti keuangan pribadi, bisnis juga butuh sistem yang bisa melacak cash flow secara otomatis, memastikan semua transaksi tercatat dengan jelas, dan mencegah kebocoran yang nggak disadari. Di luar sana ada banyak banget tools yang bisa dipakai, tapi kalau cari yang paling lengkap dan gampang digunakan, jawabannya cuma satu, yaitu Odoo. Odoo adalah software manajemen bisnis yang sudah viral di berbagai industri. Dari bisnis kecil sampai perusahaan besar, semua bisa pakai Odoo karena sistemnya fleksibel dan bisa disesuaikan. Mau ngurus pembukuan, bikin invoice, kelola pos, atau urusan project management, bisa. CRM, laporan keuangan, inventory, sampai manufaktur juga bisa. Semua dalam satu sistem yang terintegrasi, jadi nggak perlu pusing pakai banyak aplikasi yang beda-beda. Nah, relevan dengan money hack kali ini, semua aplikasi Odoo itu bisa diakses dengan plan langganan yang 100 ribuan saja per bulan. Bayangkan kalau semua data bisnis bisa diakses dalam satu platform. Misalnya buat kalian yang punya coffee shop, dari sistem kasir, pencatatan pesanan, hingga pengelolaan HPP dan price list, semua bisa terhubung otomatis dalam satu sistem. Begitu ada pesanan masuk, stok bahan langsung terupdate, harga jual sudah dihitung sesuai HPP, dan laporan keuangan tersusun real time tanpa perlu input manual yang ribet. Semua ini bisa semudah klik-klik saja di Odoo, jadi nggak lagi ada drama stok kosong atau pencatatan yang berantakan. Kalau selama ini bisnis terasa jalan di tempat karena kebanyakan waktu habis buat hal-hal teknis yang berulang, mungkin sudah waktunya move on ke Odoo. Daripada sibuk ngurusin administrasi, lebih baik fokus ke strategi dan pertumbuhan bisnis. Klik link di description box, coba gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo dan lihat sendiri gimana Odoo bisa bantu bisnis kalian naik kelas. Next.
Pernah dengar orang bilang jangan kebanyakan beli kopi, nanti nggak bisa beli rumah. Kelihatannya lebay, tapi sebenarnya ada konsep finansial di balik itu. Perkenalkan satu konsep yang disebut latte factor. Konsep ini menyatakan bahwa pengeluaran kecil yang rutin kalau dibiarkan begitu saja bisa numpuk dan mengganggu keuangan jangka panjang. Ini juga salah satu penyebab bocor halus dalam keuangan yang sudah dibahas di Money Hacks sebelumnya. Misalnya kalian beli kopi 40.000 setiap hari. Dalam sebulan itu berarti 1,2 juta rupiah. Dalam setahun itu sudah 14,6 juta rupiah. Dalam 30 tahun uang yang hilang itu bisa mencapai 438 juta rupiah. Itu tadi kalau hanya ditabung ya. Sekarang bayangkan kalau 40.000 per hari tadi diinvestasikan ke reksadana obligasi dengan return 7% per tahun. Dalam 30 tahun uang itu akan berkembang menjadi 1 miliar rupiah. Jadi money hack kelima adalah latte factor, kecil-kecil tapi bikin bocor. Latte factor ini nggak harus tentang kopi. Bisa juga langganan aplikasi streaming yang jarang dipakai, ongkir makanan online, ataupun belanja impulsif di e-commerce setiap lihat promo. Tapi ada juga yang nggak setuju. Ramit Sethi, penulis buku I Will Teach You to Be Rich, bilang kalau terlalu fokus pada pengeluaran kecil seperti kopi justru bisa mengalihkan perhatian dari masalah finansial yang lebih besar. Saya pribadi setuju bahwa menghemat kopi saja tidak cukup. Kalau kalian hanya pintar saving money, tapi nggak jago making money dan growing money, hasilnya tetap nggak akan signifikan. Bukan berarti nggak boleh beli kopi, tapi pastikan pengeluaran kecil ini nggak sampai menghambat tujuan finansial kalian yang lebih besar. Next. Pernah dengar orang bilang sehat itu mahal, tapi kalau dipikir-pikir sakit jauh lebih mahal. Di usia 20-an ada banyak orang yang merasa tubuh mereka masih kuat. Nggak perlu terlalu mikirin kesehatan. Tapi begitu usia mulai bertambah, baru sadar kalau pola hidup yang dulu sembarangan akhirnya jadi bom waktu. Jadi money hack terakhir adalah investasikan uang lebih banyak untuk hidup sehat daripada keluar uang lebih besar lagi untuk biaya rumah sakit di kemudian hari. Ini alasan kenapa saya turun 30 kilo dalam 8 bulan dari yang sebelumnya seperti itu, sekarang menjadi seperti ini. Sepanjang 8 bulan terakhir saya jalan kaki 15.000 langkah setiap hari, makan bersih dengan banyak protein, dan angkat beban 3-5 kali setiap minggu. Hasilnya berat turun 30 kilo. Ini foto saya dulu di 104 kilo dan sekarang di 74 kilo. Coba bayangkan dua orang start di usia 20-an dengan gaya hidup yang berbeda. Orang pertama cuek soal kesehatan. Makan fast food dan junk food setiap hari, jarang olahraga, jarang cek kesehatan. Sedangkan orang kedua sadar kalau kesehatan itu adalah investasi. Mulai makan lebih sehat sejak muda. Rajin olahraga, jalan kaki setiap hari, dan angkat beban setiap minggu. Setelah 20 tahun, orang pertama di usia 40-an sudah mulai obesitas dan banyak muncul penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau mungkin sudah keluar puluhan atau ratusan juta untuk biaya medis dan obat-obatan. Orang kedua justru bisa menikmati hidup lebih baik karena lebih bugar dan nggak keluar biaya tambahan untuk berobat. Tapi berita bagusnya adalah meskipun kita sudah telat, masih ada waktu untuk berubah. Dan kalau saya saja yang sudah belasan tahun obesitas bisa berubah, apalagi kalian. Jangan sampai uang yang kita kumpulkan dari kerja keras malah habis untuk bayar rumah sakit. Tanpa tubuh yang sehat, semua uang nggak ada artinya. Next. Oke, itu tadi 6 money hacks yang seandainya saya tahu di usia 20-an. Adakah money hacks favorit kalian yang mungkin belum disebutkan? Boleh tulis di kolom komen ya. Oh ya, DBI juga ada merch yang isinya adalah baju-baju dan tulisan finansial yang kalian bisa beli. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.